media yang mereka tunjukkan. Jadi bajunya, pakaiannya itu ya proper ya, Iya, tetap terus mengikuti ya aturan background-nya juga kuliah rapi. dengan baik, begitu Iya. kan? Belajar online itu meskipun dengan beban pembelajaran yang sama, tuntutan yang sama, tapi kan kita belajar sendiri di rumah, hanya menghadap laptop atau device gitu. Jadi kita ngerasa jenuh dan bosan sehingga kalau on cam dalam jangka waktu yang lama itu kita merasa capek secara mental gitu loh, Dok. Prof. Eti, Lah, Pak Doni dari mana? dari atas tadi saya ada rapat. Oh, Iya. saya dari kuliah tadi, di Oh, ruang iya. kuliah. Gimana kabarnya, Prof. Eti? Baik, Pak Doni gimana? Baik. Ini loh Prof. Eti, banyak yang pada ngobrol kalau kuliah itu kok sering mahasiswanya nggak aktif ya? Ya, kalau kita kuliahnya ketemu kan mudah, Pak Doni. Iya. Kita kan tinggal mendatangi, kemudian mereka akan diam sendiri. Ya nggak? Iya. Iya kan? Iya. Cuma masalahnya kalau online itu loh, Pak Doni. Iya. Iya kan? Sekarang ini Kalau kan online itu kan sulit kita untuk mengendalikan mereka. iya. Gimana? Kuliah online kan sekarang itu kan memang untuk efisiensi ya. Cuman zaman pandemi dulu kan kita online Iya, terus. iya, Sekarang kan dikombinasi nih, ada iya, luring, ada daring. iya. Memang yang banyak disoroti yang kuliah online memang. Jadi bahasanya pasif, off cam, ditanya diam saja. Kan kayak kita ngomong sendiri tuh itu. Iya, seperti kita ditinggal ya. Lah iya, rasanya kayak gitu ini loh. Sebetulnya kita bisa gantian ninggal gitu nggak? Lah, kita kan mesti on cam Tapi ya masa kalau seperti itu. dosennya. Iya, dosennya kan on cam. Iya. Itu Gim apa anu ya? Apa mungkin mahasiswa itu belum menyadari kalau kuliah online itu ada etikanya itu loh. Ya mungkin saja belum, wong yang namanya saja kan mahasiswa. Apalagi yang baru-baru ya. Iya, apalagi yang baru-baru. Nah, mungkin ya, sebetulnya mungkin kita harus membuat panduan gitu, Dokter Iya, Doni. iya, betul, betul. Panduan bagaimana mengikuti kuliah online Iya. secara baik dan etis, begitu. Jadi harapan dosen itu ya tersampaikan dengan sistem ya, bahwa kuliah online itu harusnya ya on cam. Iya. Terus media yang mereka tunjukkan, jadi bajunya, pakaiannya itu ya proper Iya, ya, tetap terus mengikuti ya aturan background-nya juga kuliah rapi. dengan baik, begitu Iya. kan? Seperti halnya kalau kuliahnya ketemu langsung kan, harusnya juga Iya. seperti Itu itu. memang faktor etika yang mungkin sangat mendasar. Yang sering terjadi kan beralasan, ini Iya. jaringannya kurang bagus. Iya, Dokter Doni. Kebanyakan memang mereka itu jaringannya ya betul-betul kurang bagus. Ya, ya. Karena mungkin dia mahasiswa itu online-nya kan tidak di dekat kampus. Ya. Mungkin saja dia di Kos-kosannya ya di mungkin ya. kos-kosannya atau Ya. mungkin masih dia di tempat yang Rumah. jauh, Ya, ya. begitu. Jadi memang, kendala jaringan itu selalu ada. Ya. Menurut saya kalau kita lihat teori, itu memang kalau kuliah online sebagai peserta dan dosen itu kan persiapan toh. Nah, Iya, mungkin iya. dosen itu persiapannya matang ya. Dia menyiapkan device, menyiapkan penampilannya, tapi Mencari mungkin tempat mahasiswa yang jaringannya sinyalnya bagus, Nah, gitu kan? harusnya dari sisi peserta itu juga menyiapkan itu. Iya, betul Jaringannya juga. dipastikan baik, posisinya dipastikan nyaman, bajunya ya disiapkan dulu toh sebelumnya. Jangan bangun tidur langsung hidupkan terus tiduran lagi. Itu kan juga nggak proper untuk Iya, betul, belajar betul, gitu betul. loh. Ya udah berarti memang kita buatkan saja, Dokter Doni. Kita buatkan secara detail panduan untuk mengikuti kuliah secara online dengan Iya, baik dan beretika, iya, gitu. betul. Supaya Iya, mahasiswa terbiasa untuk mengikuti pembelajaran online dengan baik juga, dengan persiapan iya. juga. Tapi kan kalau kita yang memahami konsep pendidikan ya, kuliah online sinkron ketemu terus itu memang ya ada faktor membosankan loh. Kan kita harusnya kreatif toh, mengembangkan suatu metode kuliah yang lebih apa ya, interaktif. Gitu Prof. Eti. Interaktif tetapi asinkron. Nah, itu lebih bagus lagi. Gimana, Kalau Dokter Prof. Doni? Eti menelurkan konsep asinkron,
tidak harus ketemu langsung live gitu ya, di posting tugas di Gamel. Kan Gamel tuh udah canggih banget, LMS itu. Iya, Jadi iya. kita bisa memposting kuis, kita bisa memposting diskusi online di situ, kita bisa memposting rekaman video. Kan mereka malah bisa akses kapan saja, di mana saja. Betul, betul, betul. Jadi emang kuliahnya asinkron, didesain dengan baik, secara detail juga. Iya, Iya iya. enggak? Jadi kalau Nah, bayangan saya itu kalau itu bisa dikelola dengan baik, dimaksimalkan disadarkan penggunaan ya Gamelnya ya. disadari oleh dosen dan mahasiswa, itu bakal bagus, tidak membosankan kuliah online. Iya, iya, iya. Iya. Lah, tapi apakah ya semua dosen bisa memahami seperti itu, Dokter Doni? Semua dosen. Nah, perlu ada pelatihan mungkin. Pelatihan dan Memberikan penyegaran. wawasan baru, Memberikan ya. wawasan baru untuk Wawasan yang belum baru. tahu. Iya. Kalau Dan kita, mungkin kita memberikan penyegaran iya, begitu ya. betul. Dan trainingnya adalah langsung, ya enggak? Langsung mengerjakan, Langsung praktek ya. langsung mempraktekannya, Iya. sehingga nanti dalam mendesain itu bisa bagus. Dosennya bisa bisa mendesain pembelajaran asinkron dengan Iya. bagus, sehingga meskipun asinkron tidak Iya. ketemu mahasiswanya langsung, bahkan waktunya kan berbeda karena Iya. mereka belajar sendiri. Tetapi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, ya enggak? Iya, betul. Kita nanti pakai teori Edgardo itu aja, Oh Prof. iya, iya, yang iya. piramida itu. Iya, Kan prinsipnya itu kan kan itu untuk ya. melihat, mendengar, Iya. terus mempraktekkan simulasi sampai melakukan langsung. Itu kan ada levelnya. Iya, dan yang semakin dia Semakin aktif, semakin semakin aktif, bagus. semakin terlibat kan semakin bagus retensinya ya. Iya. Semakin dia ikut terlibat, kemudian mengerjakan, itu akan semakin bagus retensinya. Lah iya. Iya, iya. Nah, Jadi- itu termasuk nanti yang dimasukkan di dalam penyegaran itu untuk Iya. dosen itu Biar Dokter menambah, Doni. menginspirasi lah Iya, ya. iya, Kita iya. tidak menggurui, tapi Iya. menginspirasi semua Iya, agar contoh-contoh lah, sambil kuliah itu bisa contoh-contoh ya lah. dibuat interaktif, malah Iya. lebih pinter nanti mahasiswanya. Iya, betul, Kan betul. gitu. Iya. Iya. Dan itu kalau asinkron sebetulnya kan malah materi kuliah itu bisa diikuti oleh orang banyak kan? Iya, betul. Iya, Dan dosen juga fleksibel. Kalau iya. Prof. Eti ada penelitian, jam sekian, bisa mengerjakan itu dulu. Ya, ya. Materinya disiapkan semalam sebelumnya, mungkin diupload oleh petugas. Nanti mereka bisa akses kapan saja malah. Iya, iya. Dokter Doni. Iya. Itu Betul. Mbak Sivi. Mbak Sivi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini lagi ngobrol mengenai Kuliah. online. Bagaimana Gimana biar yang tidak membosankan. biar menarik gitu. Menurut kamu gimana itu? Teman-temannya itu kenapa kok pas kuliah banyak yang pasif ya? Off cam gitu-gitu ya? Oh, kalau pendapat saya ya, Prof. Ya. Dok, karena kan kalau kita belajar online itu meskipun dengan beban pembelajaran yang sama, tuntutan yang sama, tapi kan kita belajar sendiri di rumah, hanya menghadap laptop atau device gitu. Jadi kita ngerasa jenuh dan bosan sehingga kalau on cam dalam jangka waktu yang lama itu kita merasa capek secara mental gitu loh, Dok. Ya manusiawi toh, Prof. Heeh. Ketika hanya mendengarkan pasif, mereka bosan. Kira-kira Gitu. yang membuat tertantang untuk jadi belajar, untuk jadi semangat belajar gitu Iya. apa Mbak Siva? Gimana? Mungkin kalau kelasnya interaktif seperti kalau dipanggil dosen atau diberikan kesempatan untuk menanggapi kelas gitu ya, Dok, Prof. Mungkin saya akan menjadi Oh. lebih Jadi dari dosen harus punya kreativitas ya untuk melibatkan ya komunikasi keterlibatannya. dengan mahasiswa yang Betul. ada di situ. Oke. Ini tadi saya sama Prof. Eti diskusi mengenai kuliah asinkron. Jadi kan nggak harus ketemu langsung atau kuliah. Iya, Kuliah iya, itu kan iya. tujuannya biar mahasiswa belajar, memahami. Jadi nggak harus langsung disampaikan langsung. Iya, iya, Itu iya. gimana? Kalau kuliah asinkron menurut saya lumayan menarik ya, Dok, karena lebih fleksibel juga, jadi kita bisa lebih leluasa untuk belajarnya. Mungkin ya ntar tinggal gimana ada alat monitoring yang bisa mendisiplinkan mahasiswa untuk tetap disiplin belajar meskipun asinkron. Oh iya Prof. Jadi mahasiswa itu kan kadang butuh presensi ya. Jadi mungkin ya pakai Oh, kuis iya. ya. Iya, presensi itu sangat penting ya untuk Ya, menarik iya. mahasiswa ya, Iya. untuk menarik keaktifan mahasiswa ya. Iya. Jadi berarti harus ada ada bentuk lain yang menggantikan presensinya. Iya. Gitu. Jadi ya kuis atau mungkin mengakses suatu alur ya, mengerjakan sesuatu disubmit di situ. Kemudian Itu kan mengganti submit, presensi iya. bisa sebenarnya. Disubmit, kemudian ada batas waktu submitnya. Ya. Kan itu kalau di sistem di Gamel kan bisa didesain Sangat seperti bisa. itu. Iya, sangat bisa. Gambar itu sudah canggih, Prof. Dan masih banyak ruang kosong. Bisa Iya, iya, iya. dikembangkan.
Oke. Gitu. Wah, nah ini kayaknya dalam waktu dekat ini memang harus ada penyegaran training untuk dosen-dosen itu, Iya, menurut Dokter saya Doni. untuk membuat pembelajaran kuliah itu lebih Iya, interaktif, iya, efektif, Prof. iya, Jadi nggak harus melulu seperti itu, kan betul, gitu. betul, betul. Iya. Iya. Gitu ya, Sivi, ya mungkin ya. Iya, Dak, Prof. Ya. Setuju, setuju. Kemana habis ini, Prof? Oh, alah, ya Allah. Ini Dokter Doni, saya tuh 5 menit lagi saya jadi instruktur praktikum sudah ya. Oh iya, Nanti pas ya. sampai ketemu lagi. Iya. Iya. Dadah, Monggo, Prof. sini. Iya. Ya. Oh, mau kemana? Mau tutorial, Dok? Oh, tutorial. Saya juga mau jadi tutor. Yuk. Oh iya, Saya- mari, Dok. Ya.